Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, bertemu lagi bersama saya Nar di channel Ewako13. Apa kabar kalian semua? Dimanapun kalian berada, Nara doakan semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Baiklah kawan-kawan, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ceritanya. Damho menatap Yu Gi-yung dengan tajam. Tatapan yang terlihat seolah-olah akan meledak. Tatapan yang terdapat kekerasan yang ekstrim. Yu Gi-yung tidak pernah berpikir bahwa akan ada seseorang di Songgyung dengan niat membunuh sebanyak ini. Satu-satunya orang di sekte dewa yang memiliki niat membunuh seperti itu adalah Yul Cheon. Dia mirip namun sangat berbeda dari Yul Cheon. Aku tidak bisa mengukur siapa lebih kuat di antara keduanya. Yul Cheon seperti pemburu yang tenang dan terkendali, sementara dia adalah binatang buas yang ganas, gumam Yu Gi-yung. Apa ini keputusanmu? Tanya Damho. Secara pribadi, aku merasa kasihan atas apa yang terjadi padamu. Tetapi, aku tidak berarti memiliki alasan untuk menceritakan semuanya padamu, jawab Yu Gi-yung. 12 tahun yang lalu, sebelum bertemu dengan Damho, dia belum pernah membunuh siapapun sebelumnya. Namun dia berbeda dari sebelumnya. Dia berhasil melewati neraka, dan sekarang tidak ragu-ragu ketika harus membunuh. Pedang dewa di bulan terbenam. Sebuah seni pedang yang diturunkan hanya kepada satu orang dalam sekte iblis. Legenda mengatakan bahwa orang yang menciptakan pedang dewa di bulan terbenam mampu menghancurkan bulan malam. Teknik itu benar-benar kuat. Damho bahkan sampai meringis kesakitan menahan tekanan dari aura pedang tersebut. Kulitnya terasa begitu perih, seperti sedang ditusuk-tusuk jarum. Yu Gi-yung menerjang ke arah Damho dengan cepat. Diikuti dengan auranya yang begitu kuat membuat Damho sulit untuk bergerak. Namun, Damho masih sempat menangkis pedang Yu Gi-yung menggunakan tangannya sebelum pedang itu benar-benar menebas tubuhnya. Dia memblokir pedang dewa dari bulan terbenam dengan tinjunya. Namanya sebagai Fish Demon bukanlah bualan belaka, gumam Yu Gi-yung. Pertarungan adalah sebuah aliran. Orang yang kalah dalam hal suasana tidak akan bisa menang. Yu Gi-yung berpikir untuk terus menekan Damho tanpa henti. Flying Moon Destroyed Blade, Setting Moon Blood Mountain, The Godly Blade of the Setting Moon yang dilakukan oleh Yu Gi-yung sangat menakutkan. Tidak seperti kebanyakan prajurit di Songyuan, dia tidak sembarangan membuang-buang energi pedangnya. Setiap kali dia memukul, dia menunjukkan keterampilan dewa di mana dia memadatkan energi menjadi lebih tajam. Mengalir secara alami seperti air, namun keras seperti batu besar. Itu adalah Godly Blade of the Setting Moon milik Yu Gi-yung. Yu Gi-yung mampu membuat Damho terdesak sejauh ini. Dia terus melancarkan serangan pedang dewa dari bulan malam miliknya. Hingga akhirnya Damho yang sudah tidak tahan lagi mencoba untuk menyerang balik. Dia mengepalkan tinjunya dengan kuat, menghantamkan kakinya ke tanah dengan cukup kuat, dan langsung melompat ke arah Yu Gi-yung dengan tinju menusuknya. Yu Gi-yung berhasil menangkisnya, namun kekuatan tinju yang begitu kuat dari Damho membuatnya terdorong ke belakang. Aku bisa memasukkan ki ke dalam pedangku untuk melindungi diriku. Tapi, gumam Yu Gi-yung. Di tengah lamunan keterkejutannya itu, Damho langsung melompat ke arahnya. Nasib baik baginya karena masih sempat untuk menghindar. Namun yang dia tidak bayangkan adalah Damho dalam sepersekian detik mengubah gerakan tubuhnya dan arah tendangannya. Wicked Ballistic Kick. Kaki Damho melengkung di atas kepala Yu Gi-yung dan dengan cepat menghantam ke bawah. Lagi-lagi, Yu Gi-yung masih berhasil untuk menghindari tendangan ballistic kick milik Damho. Dia benar-benar kuat. Setiap kali kami bertukar pukulan, rasanya organ-organ tubuhku akan meledak. Tinjunya memiliki bobot yang berat, hampir seberat gunung. Pada tingkat ini, dia mungkin cocok untuk Yul Cheon. Yul Cheon adalah orang terkuat yang kukenal, yang memiliki tekad yang dapat menahan badai apapun dan teguh seperti gunung. Hanya karena dia, aku bisa berada di tempatku sekarang ini. Aku pikir tidak akan ada orang yang sekuat Yul Cheon. Mungkin aku harus mempertaruhkan segalanya, gumam Yu Gi-yung. Kau seharusnya melakukan itu sejak awal. Aku terjebak di tempat yang tidak memiliki cahaya sama sekali. Bukankah aku memerlukan kompensasi dari seseorang? Ucap Damho.
Damho tidak menunggu respon dari Yum Yugyong dan langsung kembali melompat ke arahnya. Di saat yang bersamaan, di belakang Damho ada sebuah pedang yang menuju ke arahnya dengan cepat. Beruntungnya, Damho dengan cepat menyadarinya, membalikkan badannya dan langsung menangkis pedang tersebut. Orang yang menyerang Damho dari belakang itu adalah orang yang sempat Damho temui di pasar beberapa waktu yang lalu. Orang itu menahan Jinbo untuk mengancam Damho agar mau menghentikan pertarungannya dengan Yum Yugyong. Aku bertanya-tanya, mengapa adik perempuanku sangat terlambat? Tampaknya seorang pria tampan telah menahannya, ucap pria berpedang itu. Apa kau juga seorang prajurit dari Sekte Iblis? Tanya Damho. Aku dari Sekte Dewa tepatnya. Namaku Shin Mu-wol. Dan kau siapa? Tanyanya. Damho lalu menyebutkan namanya juga pada pria itu. Ah, Fish Demon ya. Senang bertemu denganmu. Aku tidak berpikir aku akan bertemu Fish Demon yang sangat terkenal. Damho, ucap Shinmu. Damho berjalan perlahan ke arahnya. Kau sebaiknya tidak melakukan itu, ucap Shin Mu-wol. Jika anak itu terluka, kau akan mati, balas Damho. Aku mengerti. Lagi pula, aku tidak berniat membunuh anak ini. Aku hanya ingin keluar dari tempat ini dengan tenang bersama dengan adik perempuanku. Bukankah begitu adik perempuan? Ucap Shinmu dan diiyakan oleh Yum Yugyong. Yum Yugyong lalu menanyakan bagaimana dengan utusan iblis emas kepada Shin Mu-wol melalui telepati. Shin Mu-wol mengatakan kalau dia telah kehilangannya. Shin Mu-wol juga mengatakan kalau utusan iblis emas lebih licik dari apa yang dia perkirakan. Dia butuh bantuan Yum Yugyong untuk saat ini. Dia juga menanyakan kepada Yugyong bagaimana dengan relik sucinya. Tentu saja Yugyong menjawab kalau dia masih belum mendapatkan petunjuk. Kita harus segera mengambil artefak itu. Dengan begitu, kita bisa menghentikan aksi solo pemimpin sekte itu. Aku mendengar kabar bahwa pemimpin sekte pergi ke Gunung Xiaocheon, ucap Shin Mu-wol. Damho menyadari pembicaraan telepati keduanya. Artefak. Aksi solo pemimpin sekte. Ini adalah campuran kata-kata yang tidak kukenal. Gumam Damho. Bolehkah kami pergi sekarang? Tanya Shin Mu-wol. Damho berpikir jika dia bergerak atau melakukan tindakan secara sembrono, Jinbo akan mati. Aku akan melepaskanmu untuk hari ini. Tinggalkan Jinbo. Kau akan menjadi orang yang memegang teguh kata-katamu, bukan? Balas Shin Mu-wol. Aku tidak mengatakan dua kalimat berbeda dengan satu mulutku, ucap Damho. Dia lalu melepaskan Jinbo. Anak muda, aku pikir kamu harus menurunkan berat badanmu demi kesehatanmu. Kalau begitu, pergilah, ucap Shin Mu-wol. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti, ucap Damho. Itu akan berbeda dengan hari ini, balas Yum Yugyong. Maafkan aku saudara, ucap Jinbo. Damho mengatakan tidak apa-apa dan tidak perlu memikirkannya. Keterampilan Shin Mu-wol adalah kesepakatan. Dalam beberapa aspek, dia bisa menjadi ancaman yang lebih besar daripada Yum Yugyong. Tidak ada yang bisa Damho dan Jinbo lakukan untuk saat ini. Damho juga mengatakan selama mereka terus berada di Jianghu, mereka akan bertemu lagi dengan Yum Yugyong dan juga Shin Mu-wol suatu hari nanti. Sementara itu, pembangunan aliansi Murim berjalan dengan lancar. Kemunculan utusan iblis emas adalah katalis utama dari pembangunan yang begitu cepat. Konstruksi aliansi Murim juga hampir selesai. Yang tersisa hanyalah menciptakan kelompok-kelompok yang lebih kecil, serta memilih anggota-anggota utama. Para pemimpin dari 9 sekte besar dan juga 5 keluarga besar terlibat dalam perdebatan sengit tentang topik ini. Mereka semua berebut untuk menjadi pemimpin dari aliansi Murim. Setiap orang memiliki konsensus untuk menggabungkan kekuatan Murim, tetapi pada saat yang sama, tidak ada yang ingin kehilangan kekuatan dan hak mereka. Setiap hari akan ada teriakan dan teriakan, tetapi seiring berjalannya waktu, formasi mulai berantakan. Hingga akhirnya diputuskan bahwa yang akan memimpin aliansi Murim adalah seorang pejuang dengan reputasi tinggi yang diundang dari luar. Otoritas pemimpin aliansi Murim benar-benar yang terbesar. Dalam keadaan darurat, mereka memiliki kekuatan untuk mengirim prajurit dari masing-masing faksi dan memerintahkan mereka. Itu adalah otoritas yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan seluruh kekuatan Murim. Untuk mencegah pemimpin aliansi Murim menjadi terlalu merasa benar sendiri, 20 orang tetua ditunjuk. Sebagian besar berasal dari 9 sekte besar dan juga 5 keluarga besar. Itulah inti dari apa yang telah dinegosiasikan dan disepakati bersama sebelumnya. Jika bukan karena Fish Demon, aku bisa memiliki suara yang lebih besar dalam aliansi Murim, gumam Nam Gongchang. Tidak lama kemudian, masuklah Nam Gongso yang membawa sebuah informasi penting tentang para bandit hutan hijau. Saat ini, putri pemimpin bandit hutan hijau berada di Yuyang.
ucap Nam Gongso. Putri Huang Kyungmun, ucap Nam Gongchang. Hutan hijau Huang Kyungmun. Dia sudah sangat dikenal di Jianghu. Karena dia bandit-bandit hutan hijau terkenal sebagai kekuatan yang dahsyat. Dia mengirim putrinya yang sangat dia cintai ke Yuyang, gumam Nam Gongchang. Dia lalu bertanya pada Nam Gongso apakah bandit-bandit hutan hijau mencoba mengacaukan aliansi Murim. Pasti ada kemungkinan untuk itu, jawab Nam Gongso. Pertama, temukan keberadaannya. Kita akan membahas detailnya setelah itu. Ingatlah hal ini. Hanya temukan keberadaannya dan amati saja dia. Kau tidak boleh sembarangan melakukan kontak dengannya, perintah Nam Gongchang. Setelah pergelangan tangan Nam Gongso dipatahkan oleh Damho, dia telah kehilangan semua kehormatannya. Aku tidak bisa mengangkat kepalaku tinggi-tinggi karena rasa malu. Ini adalah kesempatan untuk mendapatkannya kembali. Aku tidak boleh membiarkan kesempatan ini berlalu, gumam Nam Gongso. Danau Donting dan Yuyang memiliki titik masuk yang sama. Itu memungkinkan untuk menyerap segala sesuatu tentang negara tersebut. Proses dan persediaan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul sekaligus, memungkinkan Yuyang mengalami ledakan keberuntungan. Tempat itu dipenuhi oleh para prajurit yang mencoba mengamankan tempat dalam aliansi Murim. Di sisi lain, hampir tidak ada kapal yang berangkat. Aliansi Murim cukup menakjubkan. Semua orang tampaknya berkumpul di satu tempat. Bukan hanya faksi-faksi besar, tetapi bahkan faksi yang lebih kecil mengirimkan pasukan yang tak terhitung jumlahnya, ucap Hua Haireong. Mereka mungkin masih membiarkan kekuatan utama mereka tetap utuh di sekte mereka, balas Mo Ilguang. Mungkin batu yang terpojok bertemu dengan pahat mason, ucap Haireong. Dia juga memberitahu Mukil agar menghentikan aktivitas mereka dan hanya mengamati pergerakan dari aliansi Murim. Haireong lalu bertanya, apakah ada pergerakan dari bandit tajir hitam? Bagaimanapun, Jo Yun San bukanlah seseorang yang tidak akan melakukan apa-apa, pikirnya. Il Guang mengatakan bahwa belum ada informasi tentang pergerakan mereka. Perhatikan baik-baik. Dia tidak meninggalkan kesan pertama yang baik, ucap Haireong. Tidak lama kemudian terlihat ada dua kapal yang sedang mengarah ke kapal mereka. Menurut Il Guang, tidak ada seorang pun yang bisa menarik perhatian di kapal ini. Haireong juga mengatakan kalau kapal-kapal itu pasti akan datang untuk mereka berdua. Saya punya firasat buruk tentang hal ini, ucap Muk Ilguang. Kita harus bersiap menghadapi apapun, balas Haireong. Mereka berasal dari aliansi Murim dan memerintahkan agar kapal yang dinaiki oleh Hua Haireong dan juga Muk Ilguang segera berhenti. Aku, Nam Gongso dari aliansi Murim. Bisakah kamu memberitahu namamu, Nona? Ucap Nam Gongso. Mengapa kamu ingin tahu? Tanya Haireong. Kami mendapat kabar bahwa ada mata-mata dari hutan hijau di kapal ini, balas Nam Gongso. Haireong menanyakan apa hubungannya dengan mereka berdua. Seseorang melaporkannya beberapa waktu yang lalu, bahwa ada seorang gadis manis bersama dengan seorang pria yang memegang kapak. Mereka telah datang ke Yuyang untuk menyelidiki pergerakan aliansi Murim, ucap Nam Gongso. Apa yang kalian semua lakukan? Pergi dan tangkap mereka berdua, perintahnya pada prajurit aliansi Murim yang dia bawa. Nona, mundurlah, ucap Ilguang. Prajurit-prajurit aliansi Murim langsung melompat ke kapal Haireong dan menyerang mereka berdua. Tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk mendekati nonaku tanpa seizinku, ucap Muk Ilguang. Dan perkelahian di kapal itu pun terjadi. Kita lalu berkunjung ke bar Nyonya Cheongsang, di mana An Kyo-ik menerima sebuah informasi penting dari bawahannya. Dia menanyakan keaslian dari informasi itu, dan bawahannya mengatakan bahwa informasi tersebut berasal dari seorang murid di dalam hutan hijau. Oleh karena itu, dia begitu yakin. Isi informasi tersebut menyebutkan bahwa sudah dipastikan kalau pemimpin bandit air hitam bagian dari hutan hijau adalah Jo Yun San. An Kyo tidak berpikir bahwa mereka akan mendapatkan informasi tentang Jo Yun San secepat ini. Menurutnya, Jo Yun San adalah orang yang sangat ambisius. Pemimpin cabang Homen Yuyang juga mengatakan kalau tidak ada seorang pun yang tidak mengenal Jo Yun San di hutan hijau. Tapi, anehnya, mereka belum mendengar Jo Yun San sampai sekarang. Dia telah diidentifikasi berada di sekitar wilayah Hebei, ucap pemimpin cabang. Dia belum melangkah sejauh itu ya, balas An Kyo. Pemimpin cabang menanyakan apa yang harus mereka lakukan sekarang. Kita harus memberitahunya. Kesepakatan adalah kesepakatan, jawab An Kyo. Akankah hubungan kita yang terus berlanjut dengannya akan bermanfaat bagi para Homen? Melihat situasinya sekarang, kemungkinan besar dia akan dianggap sebagai musuh aliansi Murim.
Jika kita melanjutkan hubungan kita dengannya, aliansi Murim juga mungkin akan menjauhi kita, ucap pemimpin cabang. Jarang ada orang yang menyelipkan akal sehatnya. Orang-orang itu hanya menghancurkan tatanan dan struktur standar, ucap Ancio. Apa Anda mengatakan bahwa Fish Demon mungkin seseorang seperti itu? Tanya pemimpin cabang. Seorang pelayan wanita datang menghampiri mereka dan menyampaikan jika dia mendengar ada sesuatu yang terjadi di Danau Donting. Beralih kembali ke Danau Donting di mana seseorang yang menyemburkan darah karena terkena kapak dari Ilguang. Nam Gongso tidak menyangka akan ada orang yang begitu berbakat di hutan hijau. Tapi bagaimanapun, dia tetaplah seorang diri meskipun dia begitu liar, pikir Nam Gongso. Para prajurit aliansi Murim terus menyerang Muk Ilguang yang seorang diri. Tapi prajurit-prajurit itu masih begitu lemah untuk melawan Ilguang. Apa yang kalian lakukan? Bagaimana kalian bisa menyebut diri kalian bagian dari keluarga Namgong jika kalian bahkan tidak bisa mengalahkan satu bandit pun? Tangkap dia! Teriaknya dengan kesal. Aku harus mengalahkan mereka untuk mendapatkan kembali kehormatanku, gumam Nam Gongso. Ilguang terlalu kuat bagi mereka. Siapapun yang maju akan mati terkena kapaknya. Tidak peduli seberapa banyak mereka maju bersamaan menyerang Ilguang, Ilguang dengan mudah mengayunkan kapaknya dan membunuh mereka satu persatu. Tidak seorang pun yang dia biarkan mendekati Haireong. Semua prajurit yang maju dia tebas tanpa ampun. Ayunan kapak biadab itu menghentikan prajuritku untuk melakukan apapun. Kalau saja aku tidak terluka. Ini semua kesalahan si Fish Demon sialan itu, gumam Nam Gongso. Ilguang, kita tidak bisa membuang-buang waktu lagi, ucap Haireong. Dimengerti Nona, balas Ilguang. Ilguang menggendong Haireong dan melompat dari kapal tersebut. Kita harus keluar dari sini. Jadi mohon bersabarlah, ucap Muk Ilguang. Sialan, kejar mereka. Kita harus menangkapnya, perintah Nam Gongso. Sialan, si bodoh itu. Segala sesuatunya ditata untuk mereka. Tapi mereka benar-benar menyebut diri mereka sendiri sebagai prajurit dari 5 keluarga besar, ucap Guak Gociol, wakil pemimpin bandit air hitam. Orang yang berada di sampingnya menyuruhnya untuk tidak khawatir. Para bawahan mereka juga sudah mengejar Haireong dan Ilguang. Jika mereka melarikan diri dari Yuyang dan bersatu dengan cabang kaisar, segalanya akan menjadi menjengkelkan. Setelah kita menyusul, informasikan kepada keluarga Namgong, ucap Guak Gociol. Jika kabar tersebar bahwa kita terlibat, kaisar akan mulai bergerak. Dia tidak boleh bergerak sebelum kami memulai pemberontakan, gumam Gicol. Sang autor lalu memperkenalkan kita sebuah kota pulau di provinsi Hebei yang bernama Muhan. Termasuk Sungai Yanxi di utara, saluran air sudah begitu lancar. Mereka terkenal sebagai lokasi pusat perjalanan karena memungkinkan orang melakukan perjalanan ke segala arah. Provinsi Hebei khususnya memiliki danau yang besar, dan meskipun terletak di daerah pedalaman, hidangan ikan mereka jauh lebih maju. Saat tiba di sini, hal pertama yang dilakukan Jinbo adalah melihat-lihat pasar. Ikan ini terlihat segar. Saudara bilang dia akan pergi ke toko buku. Jadi aku harus menyiapkan hidangan ikan untuknya saat dia kembali, gumam Jinbo. Kita diperlihatkan Damho yang sedang berada di toko buku. Dia mencoba untuk menalar dan menyatukan semua kejadian terkait sekte iblis jauh yang dia ketahui. Yum Yu-Giong. Itu adalah fakta bahwa dia dari sekte iblis. Aku bertemu dengannya di sangkar iblis dan dia sendiri mengakuinya. Xin Muwol pasti dari sekte iblis juga. Lalu, bagaimana dengan utusan iblis emas? Utusan iblis emas secara pribadi menyatakan dia berada di sekte iblis. Dengan kata lain, itu berarti mereka harusnya berada di sisi yang sama. Tapi, melalui telepati, Xin Muwol mengatakan mereka kehilangan utusan iblis emas. Pasti ada sedikit permusuhan ketika berbicara tentang utusan iblis emas. Yum Yu-Giong bilang dia sedang mencari artefak. Artefak sekte iblis. Aku tidak pernah mendengarnya. Kisah di dalam sekte iblis cukup rumit, gumam Damho. Saat membuka halaman sebuah buku, Damho tiba-tiba berhenti bergerak. Hanya seorang traveler yang bisa berdiri tegak melawan seluruh dunia. Lone Traveler, Lone Wanderer, dan dirinya sendiri. Semakin dia membuka halaman berikutnya, semakin dia terkejut. Pikirannya meledak seperti sayap burung. Pikirannya mengarah ke yang berikutnya dan pada akhirnya dia kehilangan dirinya sendiri tanpa dia sadari. Pada saat itu, energi seni bela diri hati yang gelap telah menyelimutinya. Lone Traveler. Kata-kata itu berisi semua yang diinginkan oleh Damho. Aura yang dihasilkan dari energi gelap meluap-luap keluar dari tubuh Damho memenuhi seisi ruangan itu.
Perasaan kebebasan tanpa akhir dalam kegelapan. Semakin banyak pikiran Damho berkembang, semakin gelap segalanya. Lalu, ada seberkas cahaya di kejauhan. Saat Damho mengulurkan tangannya ke cahaya itu, suara terdengar di kepalanya. "Kau tidak harus begitu, Damho." Damho mencari asal suara itu dan melihat sang master yang berada di belakangnya. "Kau tidak harus begitu," ucap sang master. "Master, aku..." "Damho, kau belum boleh." "Damho, lindungi dirimu. Lindungi dirimu sendiri," ucap Master Hyunseo. Tubuh sang master melayang, perlahan menjadi semakin kabur. "Master, biarkan aku pergi bersamamu," teriak Damho. Sementara itu, di luar kesadaran Damho energinya meledak. Itu juga membuat Damho langsung tersadar dari lamunannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Itu jatuh begitu saja tanpa disentuh sedikit pun, ucap si penjaga toko. "Apa aku jatuh ke dalam keadaan hati iblis? Teknik kultivasi surgawi seharusnya melindungiku dari bahaya jatuh ke dalam kondisi hati iblis." Setelah kehilangan alur pikiranku karena melihat kata-kata Alone Traveler, seni bela diri hati gelap meledak. Seni bela diri hati gelap bergerak sendiri untuk menyempurnakan dirinya sendiri. Jika aku ceroboh dan jatuh ke dalam keadaan hati iblis, itu tidak akan berakhir hanya dengan toko buku ini, gumam Damho. "Aku akan memberikan kompensasi untuk semua ini, jadi jangan khawatir," ucap Damho. Iya. Aku akan berterima kasih jika kamu melakukan itu," balas penjaga toko buku. "Master Damho," ucap seseorang yang baru saja tiba. Damho menanyakan siapa orang itu. Saya Jang So-chul dari cabang Homan Muhan. Cabang Yuyang telah mengirim pesan," jawabnya. Dia memberikan surat yang menyatakan bahwa Jo Yun-san berasal dari air hitam. "Jo Yun-san dan para bandit air hitam," ucap Damho. Sementara itu, di kediaman keluarga Namgong, Namgong Chang begitu jengkel ketika mendapatkan informasi jika Namgonso telah bertindak di luar perintahnya. "Hutan hijau mungkin sekelompok bandit, tapi mereka memiliki ratusan ribu pasukan. Dan orang yang memegang kekuasaan mutlak atas ratusan ribu pasukan itu adalah Kaisar Hwang Kyungmoon. Jika kita bertarung langsung dengan mereka, aliansi Murim bisa terguncang bahkan sebelum membangun fondasi. Jika orang-orang yang tidak setuju dengan pembentukan aliansi Murim bergabung dengan mereka, semuanya akan menjadi tidak terkendali. Kirim seseorang ke Su dan suruh dia untuk mundur," ucap Nanggom Chang. Haeryong dan Il-guang berhasil menjauh dari pasukan aliansi Murim dan terlihat baik-baik saja. "Apa menurutmu kita bisa keluar dari Yuyang? Pasukan mereka sudah tersebar di mana-mana kan?" ucap Haeryong. "Jika kita ingin keluar dari Yuyang, kita membutuhkan seseorang untuk membantu kita." "Membantu?" balas Haeryong. "Saat ini ada beberapa prajurit dari beberapa sekte. Begitu mereka selesai membangun, kita tidak akan pernah keluar dari Yuyang. Kita harus mencari seseorang untuk membantu kita sebelum itu terjadi," ucap Il-guang. "Seseorang yang bisa membantu. Kalau begitu, ayo pergi ke So-cheong," ucap Haeryong. "Nona Yun Gabo, Yun So-cheong?" tanya Il-guang. "Yah, jika itu So-cheong, dia akan membantu kita," ucap Haeryong. Baiklah kawan-kawan, cukup sekian. Mohon maaf nih, harusnya video ini tadi malam Nara update, tapi ya saya lupa tuh kawan-kawan. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf. Saya Nara Ewako 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.